Majapahit merupakan kerajaan multikultural terhadap perubahan budaya yang masuk dari Gujarat, Timur Tengah maupun China. Sehingga, banyak berinteraksi dengan peradaban Islam dari jalur India maupun Persia. Kemudian, agama Islam masuk di Nusantara secara massal pada abad ke-13. Majapahit menerima kedatangan mereka dengan baik. Bahkan, sejumlah petinggi kerajaan, seperti Said Abdurrahman Al-Farsi atau Ki Ageng Jabung, turut hidup di era Majapahit. Huruf aksara Jawa di pintu masuk makam Ki Ageng di Desa Lebak Jabung, Kecamatan Jatirejo, bukti perpaduan budaya Islam dan Jawa. Foto, Moh Hasib for Radar Majapahit. Kini, makam tersebut terletak di Dusun Jabung, Desa Lebak Jabung, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Menurut cerita turun-temurun, Ki Ageng Jabung ini pernah babah alas atau membuka wilayah Desa Jabung untuk mendakwahkan ajaran Islam. Sekaligus rekan spiritual Syekh Jumadil Kubro, ujar pria 74 tahun ini, Senin 15/1. Pemakaman ini tak jauh dari makam Jago Panji Laras dan petilasan Gajah Mada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Saat ini kita akan mengunjungi makam seorang ahli nusum kerajaan Majapahit, Ki Ageng Jabung. Ada yang bilang dia adalah ahli nusum kerajaan, ada juga yang menyebut dia resi penasihat raja di kerajaan Majapahit. Tempat itu masuk Desa Jabung, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Oke teman-teman, kita akan terus melaju melalui jalur ke selatan kota Mojokerto menuju Gunung Anjasmara yang masuk wilayah Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Teman-teman, kita terus melaju dengan jalan yang cukup bagus dan pemandangan yang sangat indah, di mana area kanan kiri jalan ini masih banyak pertanian yang cukup subur teman-teman. Selain makam Ki Ageng Jabung, di area sepanjang jalan ini banyak sekali peninggalan teman-teman. Di antaranya ada makam Cindelaras, ayam kesayangan Raja Jaya Negara atau Kologemet. Juga ada puluhan umpak-umpak raksasa di mana tempat itu diasumsikan peninggalan kerajaan Majapahit teman-teman. Dan juga jika kita terus melaju akan mendapati petilasan Mahapati Amarta, bumi penggagas Sumpah Palapa, yaitu Gajah Mada, di mana di waktu kepemimpinan Gajah Mada, Majapahit pernah menguasai sepertiga kawasan Asia teman-teman. Nah, kita lihat, kita hampir sampai di kawasan Ki Ageng Jabung. Yuk kita masuk. Majapahit merupakan kerajaan multikultural terhadap perubahan budaya yang masuk dari Gujarat, Timur Tengah maupun China. Sehingga, banyak berinteraksi dengan peradaban Islam dari jalur India maupun Persia. Kemudian, agama Islam masuk di Nusantara secara massal pada abad ke-13. Majapahit menerima kedatangan mereka dengan baik. Bahkan, sejumlah petinggi kerajaan, seperti Said Abdurrahman Al-Farsi atau Ki Ageng Jabung, turut hidup di era Majapahit. Huruf aksara Jawa di pintu masuk makam Ki Ageng di Desa Lebak Jabung, Kecamatan Jatirejo, bukti perpaduan budaya Islam dan Jawa. Foto, Moh Hasib for Radar Majapahit. Kini, makam tersebut terletak di Dusun Jabung, Desa Lebak Jabung, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Menurut cerita turun-temurun, Ki Ageng Jabung ini pernah babah alas atau membuka wilayah Desa Jabung untuk mendakwahkan ajaran Islam. Sekaligus rekan spiritual Syekh Jumadil Kubro, ujar pria 74 tahun ini, Senin 15/1. Pemakaman ini tak jauh dari makam Jago Panji Laras dan petilasan Gajah Mada. Sehingga diyakini berkaitan dengan sejarah Desa Jabung. Di samping itu, terdapat sejumlah makam kerabat di tempat tersebut, seperti Ki Ageng Jabung, Ki Sablah, Ki Sugik, Raden Panji, Raden I dan II.
Sosok Ki Ageng Jabung ini berhasil mengislamkan putra mahkota kerajaan Majapahit, Raden Panji. Makamnya berada di sisi timur Ki Ageng Jabung, tuturnya. Tak hanya itu, terdapat sebuah sumur yang diyakini sejumlah peziarah mujarab untuk kepercayaan tertentu. Tidak disangka, terdapat peninggalan sejarah di Desa Jabung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto. Peninggalan berupa makam Said Abdurrahman tersebut merupakan bentuk apresiasi masyarakat setempat atas perjuangan yang dilakukan oleh salah satu wali Allah penyebar agama Islam di tanah Jawa. Menurut cerita rakyat setempat, dahulu Said Abdurrahman merupakan salah seorang bala tentara pasukan perang Syekh Jumadir Kubro yang makamnya di Troloyo. Beliau diutus oleh Syekh Jumadil Kubro untuk membuka jalan di wilayah Jabung untuk mendakwahkan ajaran agama Islam. Said Abdurrahman ini salah satu bala tentaranya Syekh Jumadil Kubro. Beliau diutus membabah tempat ini agar Islam bisa masuk di Desa Jabung. Dulunya tempat ini bukan makam seperti ini, Mbak, tapi pura. Begitulah keterangan yang saya dapat dari juru kunci makam. Jika dikumpulkan bukti-bukti lain di dekat makam Ki Ageng Jabung, terdapat beberapa situs bersejarah lain yang mendukung pernyataan bahwasannya Ki Ageng memang diutus membabah desa agar dapat mendakwahkan ajaran agama Islam. Tidak jauh dari makam, sebelah selatan terdapat petilasan Gajah Mada dan di sebelah timur terdapat makam Panji Laras yang biasa disebut makam jago oleh masyarakat setempat karena memang di bagian depan makam terdapat patung ayam jago. Adanya kedua situs dengan corak agama Hindu dan Buddha tersebut semakin memperkuat sejarah yang disampaikan turun-temurun oleh masyarakat Desa Jabung tersebut. Belum ada keterangan sumber tertulis yang menyatakan secara pasti kapan didirikannya makam ini, namun oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto, situs bersejarah ini tercatat didirikan pada tahun 1910 oleh Kiai Haji Nawawi, ulama setempat. Siapa penemu makam ini juga kurang pasti siapa-siapanya, tetapi yang pasti setiap bulan Ruwah tanggal 15 selalu diadakan pengajian dalam rangka Hail, dan pencetus acara tersebut adalah Kiai Ismail Ibrahim I dari Pondok Pesantren Darul Hikmah Kedung Maling Mojokerto. Begitu tambah Pak Tono, selaku juru kunci makam Said Abdurrahman Ki Ageng Jabung. Itulah sepenggal cerita tentang Ki Ageng Jabung, penasehat Raja Majapahit atau ahli nujum kerajaan Majapahit, di mana kita lihat bukti-buktinya masih bisa kita lihat di depan kita saat ini. Banyak versi mengenai siapa Ki Ageng Jabung, ada yang bilang ulama dari Persia dan ada yang menyatakan beliau adalah ahli nuzum kerajaan. Semua tergantung keyakinan kita sendiri-sendiri. Kami ucapkan terima kasih. Salam Rahayu, salam budaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.